Assalamualaikum, Anda Bapak Mulai Manai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa, Anda Bapak Mulai Manai, kita selalu membahas mengenai masalah seni, budaya, nilai tradisi, adat istiadat, cerita rakyat yang ada di Kabupaten Dan Komering Ilir. Iya, pada kali itu Anda Bapak Mulai Manai, tentunya kita masih bareng Pak Yus Rizal. Apa kabarnya Pak Yusija? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, kalau malam ini menggunakan busana ala apa ini? Teluk Belango. Oh, teluk belango ini. Tapi dimodifikasi. Dimodifikasi ya. Oh gitu ya. Ini hasil dari desainer Sanggarius Rizal ya. Benar. Jessica. Iya. Baik, kalau itu udah Bapak mulai mana? Bincang-bincang kali ini, iya, kita langsung tanya ke Pak Yusizal. Itu temanya apa? Gitu. Malam ini. Iya. Kalau kita berbicara masalah nilai seni, nilai budaya, nilai tradisi, kemudian masalah adat istiadat, kan, yang namanya daerah Kayu Agung itu, ya, katakanlah tidak pernah habis. Tidak pernah habis, Ya, banyak benar ya. saking banyaknya nilai-nilai itu kan. Dan di dalam bentuk daripada nilai seni kan, terkadang itu ada gabungan ya. Bisa dia tuh bentuk seni atraksi sebagai hiburan rakyat kan. Ya. Ada juga nilai-nilai seni yang memiliki nilai-nilai kerohanian dan sebagainya. Ya. Dan ini biasanya pada zaman-zaman dulu itu banyak sekali pertumbuhan beberapa perguruan-perguruan pencaksilat ya. Ya, seperti halnya ya di hampir beberapa dusun dulu itu memiliki perguruan-perguruan persilatan. Oh. Nah, yang akan kita bahas malam ini salah satu daripada perguruan persilatan tersebut. Apa itu namanya Pak Yusizal? Ya, kita coba mengangkat kembali dan menggaungkan kembali tentang kehebatan daripada perguruan pencaksilat Serikat Abang. Wah, luar biasa Bapak mulai mana perbincangan kita kali ini, yaitu membahas mengenai perguruan silat Serikat Abang. Kalau mau itu Bapak mulai mana, tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai nanti gagal paham, dan yang pastinya kita harapkan untuk subscribe atau mungkin di likes ya di video ini. Bapak mulai mana? Ya pun. Nah, jadi ngomong-ngomong berbicara masalah ini tadi masalah perguruan Serikat Abang ya, Pak Yusizal. Di mana sih sebenarnya keberadaan dari perguruan Serikat Abang itu? Nah, sebenarnya perguruan Serikat Abang ini ya, ini salah satu daripada beberapa macam bentuk perguruan pencaksilat ya, yang pada mulanya ini adalah satu perguruan dari satu keturunan. Iya. Keberadaannya sampai sekarang ya masih eksis, tetapi dilakukan secara turun-temurun keluargaan. Oh, iya. Dari bentuknya dan hakikat dari perguruan tersebut itu gimana? Nah, kalau kita membicarakan masalah bentuk dan hakikat daripada perguruan pencaksilat, yang terutama masalah Serikat Abang ini ya, itu hampir sama dengan perguruan pencaksilat yang ada dimanapun. Oh ya. Iya. Akan tetapi ya, di sini perguruan pencaksilat Serikat Abang ini dia ini punya hakikat ya, memberikan suatu pegangan hidup ya, yang sifatnya tidak terlepas daripada katakanlah kecintaan terhadap diri sendiri, menjaga diri sendiri dengan mempergunakan bantuan Allah SWT. Luar biasa itu Ya. perguruan itu. Nah, apa baik yang dipelajari di dalam perguruan tersebut itu Pak Yusizal? Nah, Di perguruan Serikat Abang itu. kalau diperhatikan
dari orang-orang yang pernah bergabung dalam perguruan Serikat Abang ini ya, mereka ini ada beberapa bentuk kemampuan-kemampuan pribadi yang akan mereka sambut ya. Nah, seperti adanya kemampuan orang dalam menentang hembusan api, katakanlah menentang api kan. Nah, ada juga orang-orang yang mempelajari tentang dirinya bisa menghilang. Itu kalau orang kayak Agung itu membuat suatu pernyataan bahwa orang bisa menghilang itu ilmu limonan namanya kan. Limunan. Ya, limunan ya. Jadi dia bisa menghilang kan. Dan ada orang-orang yang mempelajari tentang tahan menentang peluru. Luar biasa. Katakanlah tahan tembak kan. Dan ada juga di antaranya yang ingin melakukan suatu kekuatan gaib ya. Dia tuh bisa terbang. Katakanlah bisa melompatnya tinggi jauh kan. Itu, misalnya 10 meter ke atas kan. Nah, ini sebenarnya tujuan mereka untuk mempelajari hal-hal tersebut, di samping mereka untuk menjaga diri mereka dari mara bahaya, dan juga akan mereka pergunakan untuk memberikan solusi mengamankan daripada gangguan-gangguan orang-orang terhadap lingkungannya. Nah, penasaran mungkin ada Bapak Maulana juga penasaran. Kenapa sih Pak Yosja disebut Serikat Abang? Nah, Iya. di sini kan sebelum kita bahas masalah kenapa sih dikatakan Serikat Abang ya. Nah, di Kayu Agung itu banyak sekali perguruan-perguruan pencaksilat ya. Misalnya pernah dia berada atau tumbuh dan berkembang di Kelurahan Jua-Jua, kemudian ada lagi Kelurahan Kedaton, Kelurahan Sukadana, Kelurahan Kutaraya. Nah, kebetulan Serikat Abang ini ya, dia ini berada di lingkungan Kelurahan Kutaraya. Kalau dulu Dusun Kutaraya, Dusun Teraye. Nah, di dalam pergolakannya Serikat Abang ini kan, mereka ini katakanlah berkumpul tapi dalam bentuk bukan orang lain, dari garis keturunan secara turun temurun ya. Mulai dari buyut mungkin sampai ke cucung dan ke cicit kan. Nah, mereka berserikat. Nah, katakanlah mereka ini selalu menghimpun satu kesatuan. Jadi kenapa dikatakan Serikat Abang? Ya, serikat tadi adalah merupakan mereka ini dalam bentuk perkumpulan kan? Perkumpulan. Nah, kenapa Abang? Nah, Abang itu simbol daripada kelompok itu. Di bagian jidat mereka itu dibalik dengan kain merah. Jadi kain merah ini merupakan satu pertanda supaya orang tahu itu perguruan Serikat Abang. Nah ini Pak Yosja, apakah pernah ada sejarah tentang Serikat Abang ini dalam memperkuat dari kesatuan dan persatuan NKRI? Dia mempertahankan Kayu Agung ini atau tanah yang dicintai itu untuk melawan dari penjajah Belanda. Itu pernah ya. Dalam catatan sejarah kan Belanda itu kita merdeka tahun 45 ya. Benar. Sedangkan Belanda meninggalkan Kayu Agung itu pas di tahun 1949. Nah, pada tahun 1947 terjadilah upaya tentara-tentara Indonesia, terutama daerah putra daerah Kayu Agung ya. Mereka melakukan perjalanan jarak jauh ya, dari arah Pedamaran hutan nyebrang kan sampai menembus ke Kedaton. Mereka menentang pas di bagian Kedaton menghadap ke katakanlah Kabupatenan yang pada saat ini kan dulu merupakan markas daripada orang-orang Belanda. Nah, keikutsertaan daripada kelompok Serikat Abang ini kan, mereka ini mampu menahan katakanlah dentuman peluru-peluru daripada orang-orang Belanda yang akan menghujani
orang-orang kita yang akan menggempur orang Belanda. Nah, pada suatu malam di perairan Sungai Komering, Iya. itu tepatnya ya di pinggiran, kalau sekarang sudah menjadi pelataran Masjid Agung Solihin ya. Iya. Nah, di situ dulu ada taman-taman ya, taman Belanda, kursi-kursi batu, meja batu dan sebagainya kan. Nah, orang-orang tentara kita kayak Agung ini kan, tentara pribumi, menyerang Belanda itu pada malam hari. Karena Belanda kalau malam mereka punya mata agak rabun. Rabun ya. Iya. Nah, Iya. tetapi pendengaran mereka lebih tajam. Nah, pada saat itulah pecah pertempuran antara orang-orang pribumi dengan orang Belanda. Dan pada saat itu juga kelompok ataupun perguruan daripada pencak silat Serikat Abang ini, mereka berbaris di pinggiran sungai di sebelah bagian Ketaton ya. Iya. Mereka tuh menantangkan badan, menentang tembakan-tembakan peluru yang dihujani oleh orang-orang Belanda. Luar biasa. Ternyata peluru-peluru itu tidak ada yang mempan. Wah. Lantaran itulah Belanda mundur masuk ke markas kan. Orang-orang kita sempat menyeberang, menggempur markas daripada orang-orang Belanda. Itu kejadian tahun 1947. 1947. Iya. Nah, kalau dalam kekuatan fisiknya mungkin mereka menggunakan apa namanya ilmu kebatinan ya, Iya. yang datangnya langsung vertikal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah senjata khusus mereka itu yang digunakan untuk apa namanya dalam rangka untuk bela diri, berperang misalnya? Pada dasarnya mereka tidak memiliki senjata. Iya, iya. Nah, dalam mereka berserikat ya, ini dua pengertian mereka berserikat ini kan. Ada berserikat dalam bentuk mereka itu berkumpul, Iya. ada mereka berserikat bersyariat, ya kan? Mereka melakukan ritual dengan jalan bersemedi atau betape, kata orang kayak gitu kan. Nah, di dalam pertapaan lah mereka memohon masuklah roh-roh yang bisa masuk ke diri mereka kan. Pada saat mereka bertempur, misalnya mereka membayangkan saya kepengen dimasuki oleh orang gagah dari ini misalnya kan. Iya, iya. Nah, senjata mereka dipegang oleh orang yang masuk itulah. Jadi mereka tidak Iya. punya senjata. Iya, iya. Dan setelah mereka sadar, mereka pun tidak tahu Iya. dari kenapa mereka dari apa kan. Tahu-tahu musuh-musuh sudah bergelimpangan. Luar biasa. Pada saat mereka berkelahi atau berperang, bukan mereka sebenarnya, tapi orang-orang yang diminta oleh mereka pada waktu mereka melakukan ritual semedi. Ritual itu. Ya. Nah, di dalam ritual itu mereka itu meminta bisa menjadi orang yang bisa menghilang, bisa menjadi orang yang bisa terbang. Iya. Meminta lagi kepada Allah itu kan, mereka meminta tahan peluru, Iya, iya. mereka minta supaya tahan dengan semburan api dan sebagainya kan. Nah, itulah senjata-senjata mereka adalah kekuatan-kekuatan kepada roh yang masuk ke jiwa mereka. Luar biasa, berarti perguruan Syarikat Abang ini dulunya memang punya andil ya, Ya. andil sangat penting terhadap perjuangan untuk mempertahankan kayu agung dari Ya. penjajah Belanda itu ya. Nah, walaupun mereka pada waktu itu kan, sebenarnya kalau dihitung jasa mereka dalam mempertahankan NKRI terutama wilayah Kayu Agung dan sekitarnya kan, wajar kalau pemerintah pada saat itu mengangkat mereka mungkin menjadi tentara kan. Iya, iya. Nah, tetapi mereka ini tidak mau untuk menjadi sosok tentara itu. Iya, iya. Mereka lebih menjadi Pendekar saja. katakanlah ya masyarakat biasa. Masyarakat umum kan. Iya, iya. Nah, karena pada hakikatnya mereka ini berjuang bukan untuk meminta imbalan. Imbalan, Iya. iya, atau mungkin pangkat dan Iya. sebagainya. Nah ini Pak Yusijak, apakah ada ciri khusus dari Syarikat Abang ini pada saat dia menggunakan katakanlah baju ya, baju
itu baju identiknya warna apa, dan apakah mungkin dia pada saat menghadapi musuh itu dia tidak memakai baju atau cukup celana saja, itu Nah. ciri khasnya itu. Kalau ciri khasnya, yang pertama ciri khas mereka adalah balutan kain merah yang diikatkan di kepala, dan mereka tidak pakai baju. Iya. Mereka hanya menggunakan bawahan span warna hitam. Warna Itu hitam. identik ya kan. Iya. Nah, kenapa mereka tidak pakai baju? Iya. Karena pada waktu telanjang dada itulah ya, mereka tahu kalau yang diminta mereka itu sudah masuk ke jiwanya. Bukti-buktinya, Iya. kalau orang sudah kemasukan daripada roh ataupun bantuan yang mereka minta terhadap Allah SWT melalui ritual tadi kan, sekujur tubuh mereka tuh kelihatan merah. Ya. Makanya kalau mereka sendiri merasa belum ada tanda-tanda merah, mereka tidak berani terjun ke lapangan. Ya, karena itu mungkin bahaya kan. Tapi kalau sudah orang melihat atau mereka sendiri merasakan sudah warna merah, itu tahan digempur. Berarti sudah masuk kekuatan itu kan. Dan sampai sekarang perguruan syarikat Abang ada masih ya turun-temurun ya? Iya. Wah, Kalau dihitung dari perguruannya, ini kan sesuai dengan garis keturunan. garis keturunan. Ya. Setahu saya itu kalau di Kota Raya itu kan ada yang namanya Bakas Madihin. Ya. Ada lagi Pak Amang yang identik dengan Pak Turas. Ya. Pak Turas itu mereka ini adalah garis keturunan keberapa daripada perguruan pertama. Jadi orang yang pertama membuat satu kelompok ini kan. Dan malah cicit daripada pelaku utamanya sampai sekarang ya masih ada dan masih bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya kan. Iya. Ya. Iya, Bapak Mulai Manai cukup menarik ya kalau kita nyimak dari perguruan syarikat Abang, juga perjuangan mereka mempertahankan ya Kayu Agung waktu itu, dan seberapa jauh juga andil mereka dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan tanah air kita, terutama di Kayu Agung ini. Jadi syarikat Abang sampai sekarang nih ada karena memang dia dari turun temurun. Untuk kedepannya, bagaimana upaya kita, Pak Sejarah selaku budayawan dan sejarawan untuk kembali mengingatkan syarikat Abang? Iya. Nah, sebelum saya ungkapkan apa pernyataan dan harapan kita ke depan kan. Nah, ada salah satu ciri khas kan, ciri khas yang membuat orang-orang Belanda kan, atau orang-orang yang gagah di Kayu Agung kan, mereka kalau sudah melihat orang yang menggunakan balutan merah di jidat, mereka sudah ketakutan. Kan? Karena mereka tuh ada yang bilang anti peluru, orang bisa terbang, orang anti api dan sebagainya kan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kekuatan daripada perguruan syarikat Abang ini ya, yang memiliki kekuatan karena Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, kiranya masyarakat kita sekarang ya, baik itu untuk kelas remaja maupun orang-orang tua kan, ada baiknya kita menggali kembali ataupun mengangkat kembali perguruan ini supaya menjadi bagian daripada kegiatan kenegaraan, misalnya ada olimpiade atau lomba apapun, ini bisa kita tampilkan untuk menjadi salah satu bagian daripada tangkai olahraga yang akan kita kembangkan. Pencak silat tadi kan. Ada tambahan lagi untuk informasi ke depan? Ya, ke depan kita berharap terutama terhadap pemerintah setempat kan, tidak salah kalau kita mengangkat kembali aturan-aturan tarian-tarian daripada pencak silat Serikat Abang ini, kita budayakan kembali ke masyarakat dan kita ambil menjadi salah satu bagian jenis daripada pencak silat yang sudah ada sebelumnya. Wah, itu luar biasa Bapak Mulai Manai. Mungkin perbincangan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sekali lagi untuk Bapak Mulai Manai tonton terus channelnya Kayu Agung Radio atau videonya, jangan sampai untuk Bapak Mulai Manai ketinggalan informasi-informasi pentingnya
Ya, kita cukupkan dulu. Ya, sampai di sini dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.